Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Profesor Toto. Selamat malam para peserta semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan KMMI Universitas Padjadjaran Teknologi Produksi Vaksin Terkini. Mungkin di hari ini kita sudah sampai di kuliah kelima. Sebelumnya kita di kuliah keempat ada narasumber dari Bio Farma, ada Dr. Neni Nuraini, dan kemarin juga sudah sempat diberi tugas oleh Profesor Toto untuk membuat rangkuman dan presentasi individu, dan semuanya sudah mengumpulkan dengan baik. Mungkin untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan mengenai imunologi dengan narasumber kita, Profesor Toto. Kepada Profesor Toto, saya persilakan untuk memulai. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih ya, Rasid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Jelas, Prof. Terdengar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera dan salam sehat ya buat semuanya. Jadi kita bersyukur ya, kita sudah diberikan kenikmatan yang tak terhingga banyak ya, terutama kesehatan, sehingga kita bisa mengadakan kuliah ya, KMMI. Pertama saya ucapan terima kasih dulu ya mengenai tugas sudah masuk, sudah disampaikan oleh Rasid ya, baik tugas rangkuman maupun bahan untuk presentasi ya, PPT. Namun mungkin saya perlu memberikan catatan untuk perbaikan ke depan ya, karena kalian semua nanti kan mau presentasi ya di hadapan audiens yang banyak, dan kualitas presentasi itu slide harus baik ya. Saya melihat, saya ambil beberapa gitu, ada yang bagus, kemudian ada yang kurang baik, terutama membuat slide itu banyak kata-kata ya. Jadi kata-kata yang banyak itu langsung diplak masuk ke slide ya. Jadi kalau slide itu hanya kata kunci yang dimasukkan ya untuk mengingatkan kepada kita bagaimana kita berbicara supaya alurnya jelas. Jadi kalau di slide itu hanya ini aja kata-kata kunci untuk mengingatkan kita. Karena kalau presentasi yang baik itu ya harus dihafalkan gitu ya, dan dibantu oleh kata kunci yang ada di slide. Jadi bukan semua kata-kata dimasukkan gitu ya ke dalam slide. Satu, kita nggak akan sempat membaca kata-kata itu, juga audiens tidak akan sempat baca ya, dan itu tidak menarik gitu ya. Jadi mohon nanti diperbaiki yang membuat slide ya, kemudian semua kata-kata itu penuh slide itu ya, dan itu tidak informatif gitu ya, dan tidak akan menarik gitu. Itu aja mungkin catatan saya ya. Baik, saya akan share. Mungkin sekarang itu tepatnya kita akan bicara mengenai vaksin ya. Imunologi kan kita bahas pada pertemuan pertama ya, dan kita akan bahas mengenai vaksin, terutama vaksin yang modern ya sekarang ini. Oke, saya akan share. Slide saya udah nampak, kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi kuliah keempat dari saya itu mengenai, saya nggak tahu ini, jadi Rasid yang kelima keempat, lupa saya. Hah? Sudah terlihat, Prof. Ya, ini kuliah keempat ya, betul? Halo? Kuliah kelima, Prof. Karena keempat kemarin ada dari Dr. Neni Nuraini dari Bio Farma. Ya, saya nggak tahu ya. Oke, dia juga bicara masalah vaksin ya. Halo? Ya, Prof. Untuk dengan Dr. Neni Nuraini itu membicarakan tentang perkembangan vaksin terkini. Ya udah, nggak apa-apa, saling melengkapi aja ya. Karena di sini ada juga imunologinya ya dalam membuat vaksin. Oke, jadi saling melengkapi ya. Oke, jadi sebelum kita memulai ya, saya akan membangkitkan dulu ya idealisme kita sebagai bangsa untuk kemandirian ya daripada produksi vaksin ya. Saya akan mulai cerita ya. Ini saya ambil data pada bulan April ya, tanggal 28. Jadi itu pernyataan Menkes ya, BGS itu Budi Gunadi Sadikin ya, Menkes ya. Jadi pada saat itu
itu kan sedang mau meningkat ya kasus positif daripada SARS-CoV-2 ini, ya. Kemudian ketersediaan atau availability daripada vaksin global itu sangat terbatas gitu ya jumlahnya, sementara peningkatan kasus itu tinggi sekali. Kemudian kita tahu bahwa negara-negara produsen vaksin itu terbatas, hanya ada 5 waktu itu, yaitu Amerika, Rusia, dan Inggris ya. Amerika juga hanya boleh dipakai untuk negaranya sendiri, demikian juga Rusia dan Inggris ya. Yang mau mengekspor produk vaksinnya adalah Cina. Dan India juga karena melihat Amerika dan Rusia itu tidak mengekspor, maka dia juga tidak mau waktu itu ya India mengekspor. Jadi kebayang kalau negara yang tidak memproduksi vaksin ya sangat tergantung kepada negara-negara itu yang tadi itu ya. Sehingga akibatnya apa? Terjadilah semacam rebutan ya. Rebutan vaksin. Jadi siapa yang pintar negosiasi atau siapa yang punya uang untuk memberikan ijon. Ijon adalah ini. Kita mendengar ijon itu di petani ya. Jadi produksi gabahnya belum ada, tapi uangnya sudah diterima itu ya. Nah, ini sama juga dalam produksi vaksin di global itu seperti itu. Jadi untuk negara-negara yang miskin ya itu berat gitu ya. Seperti di negara Afrika sekarang ini ada beberapa yang belum vaksinasi karena ya mungkin satu belum bisa memberikan DP gitu ya. Nah mungkin sekarang itu sudah ada bantuan dari WHO ya, karena beberapa ada foundation yang memang memberikan kedermawanannya untuk menyumbangkan pemberian vaksinnya ke WHO segala macam. Mungkin beberapa ya, tapi kan jumlahnya ya namanya diberi kan, nggak punya target gitu ya. Jadi ini pentingnya kemandirian bangsa di sini untuk memproduksi vaksin gitu ya, karena ya itu sangat tergantung kepada negara produsen vaksin ya. Kemudian kalau kita lihat ya target vaksinasi itu adalah 181 ya 0,5 juta atau kurang lebih 70% dari populasi untuk mencapai apa yang disebut dengan herd immunity ya. Immunity adalah kekebalan komunitas ya. Jadi kalau terjadi kekebalan komunitas jadi tidak ada spread, ada penyebaran lagi. Nah, jadi kalau per orang itu 2 dosis, 2 kali suntikan, berarti kan 2 kali 181 ya. Dari waktu itu ya targetnya pada orang dewasa dan manula ya. Jadi kurang lebih ada 181. Jadi anak-anak kan belum ya. Kemudian jadi minimal kita harus punya dosis ya vaksin itu 363 gitu ya. Dan waktu itu terrealisasikan baru 16 juta ya. Dan sekarang katanya udah mencapai 30% ya. Saya nggak tahu datanya terakhir ya. Jadi waktu itu hanya 4,4% ya. Jadi kecil sekali untuk mencapai tingkat herd immunity 70% ya. Dan saat itu ya bulan April ini RO ya atau R0 ya. Jadi itu adalah nilai yang menunjukkan seseorang bisa menginfeksi pada orang lain ya. Itu berkisar 2,5 sampai 2,6. Jadi artinya tingkat positifnya tinggi gitu ya. Sehingga satu orang itu bisa menularkan 2 sampai 3 orang ya. Dan targetnya itu kalau herd immunity sudah tercapai 70%, maka R0-nya itu kurang dari 1. Jadi kalau kurang dari 1 kan artinya tidak menginfeksi orang karena orang sekitarnya udah divaksinasi ya. Jadi itu targetnya ya. Dan yang masuk waktu itu ya 4 jenis vaksin Indonesia ada Sinovac ya China. Itu adalah platformnya inactivated. Kemudian AstraZeneca ya itu Inggris. Dan ini sebetulnya mereka itu kolaborasi global ya. Jadi tidak hanya satu negara AstraZeneca ya, juga bekerja dengan Jerman gitu ya, sama juga Pfizer Jerman dengan US gitu ya. Dan karena untuk mengadakan vaksin dalam waktu yang singkat itu perlu kolaborasi gitu kan. Kemudian Novavax US ya, Kanada, kemudian subunit, Pfizer Jerman yang US ya. Nah, kemudian dibuat juga di Thailand untuk yang Pfizer ya, mRNA yang mau diekspor ke Indonesia. Inilah kondisi ya waktu itu terjadi perebutan daripada vaksin ya, karena ketersediaan global itu sangat terbatas sehingga orang
belum lama untuk mendapat vaksin ya. Jadi hanya negara produsen vaksin yang cepat recovery-nya seperti Amerika. Amerika kan bisa membuat sendiri. Sekarang sudah mencapai herd immunity ya 70%. Namun sama juga ya di Amerika juga ada apa namanya ya, ada penolakan terhadap vaksin ya. Namun ternyata banyak penyesalan yang menolak itu ya. Ternyata di daerah Florida, Amerika Serikat, dan bagian Florida ya. Dan waktu itu ya itu terjadi penolakan vaksin. Nah, begitu masuk Delta, badai ya, Delta, strain Delta, ternyata banyak yang positif gitu ya. Nah, jadi akhirnya mereka mau pada divaksin gitu. Jadi sudah terbukti sebetulnya dengan adanya vaksin itu yang meminimalkan ya dari risiko kesakitan ya. Jadi artinya kalau dengan vaksin itu ya daya tahan kan lebih meningkat ya. Jadi kalaupun dia terkena tapi tingkat keparahannya tidak sehebat yang tanpa vaksin ya, severity-nya gitu. Jadi walaupun ya masih ada orang yang sudah divaksin tapi terinfeksi ya, tapi tingkat keparahannya tidak tinggi gitu ya, dan relatif kecil untuk masuk ke rumah sakit kalau sudah divaksin. Gitu ya. Jadi ini vaksin itu memang satu-satunya jalan ya untuk mengeradikasi atau menghilangkan pandemi SARS-CoV-2 ini. Nah, ini yang kita inginkan ada ini herd immunity ya, kekebalan komunitas. Ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 orang ya. 3 orang mungkin kita lihat ini ketutup ya. Nah, ini ada sebentar ini saya mau bikin dulu ini pointernya ya. Nah, ini ada 3 orang yang ini saya kelihatan di sini biru ya. Jadi orang yang tidak diimunisasi namun dia tetap sehat ya. Kemudian ada yang pakai baju kuning, dia terimunisasi dan sehat ya. Kemudian yang merah tidak diimunisasi, kemudian dia sakit dan dia menularkan ya. Nah, ini gambaran bagaimana kita mencapai ini yang bawah itu ya, yang herd immunity. Jadi yang pertama itu ya ini ada gambaran di satu populasi ya. Populasi yang lingkar-lingkar populasi. Jadi banyak orang yang tidak diimunisasi ya, kemudian ada 1 orang yang tidak terimunisasi, kemudian sakit ya, dia akan menularkan ya virus itu ke lingkungannya. Ini kan di populasi ya. Jadi dia menularkan daripada virus ini. Jadi sehingga banyak orang yang terinfeksi gitu ya. Nah, kemudian kalau ada beberapa orang dalam populasi itu setelah divaksinasi juga kurang berpengaruh ya, dia masih bisa menyebar si virus itu bisa menyebar pada populasi itu. Tapi kalau sebagian besar orang itu, ini yang kuning banyak ya, yang kuning itu ya dia sudah diimunisasi gitu kan. Nah, jadi spread atau penyebaran atau penularan penyakit itu ya terhambat ya karena orang-orang di sekitarnya sudah imun gitu ya. Ini nih yang menjadi target kita ya, adalah terjadinya herd immunity ya. Jadi sebagian orang sudah divaksinasi sehingga tidak terjadi penyebaran. Jadi penyebaran tertahan karena setiap vaksin menularkan ya, orang itu sudah kebal gitu ya. Ini targetnya ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kasus di kita ya. Saya lihat tanggal 3 September dari data WHO ya. Itu di Indonesia itu yang kasusnya itu ada sampai 4 juta ya. Yang walau-alam yang sebenarnya berapa gitu ya. Cuman data yang tercatat WHO itu 4 juta, ya, kurang lebih 100 ribuan. Kemudian kasus yang baru ini 24 jam lalu ya, berarti ya tanggal 2 September gitu ya. Itu ada 7.000 ya. Kemudian yang mati 134 ya. Kemudian yang mati yang terlaporkan itu 574 ya orang. Ya itu cukup baik sebetulnya dibandingkan dengan ini Thailand ya. Thailand itu kan penduduknya kurang lebih 70 juta ya. Dan itu kasus yang barunya 14.000 gitu ya. Sebentar ya, saya ada telepon bentar. Baik, Prof. Halo, punten Pak Larik, saya lagi kuliah nih. Saya punten. Nah, coba ini kampus Merdeka. Nuhun.
Oke, ya itu gambarannya seperti itu kondisi, dan kalau lihat lebih jelasnya lagi ya. Ini memang di kita tuh kasus meningkat tuh pada bulan Juli ya. Ini top-topnya hampir berapa ya, 50.000 gitu. Nah, ini sama ya, kasus yang baru 7.000, kemudian yang sudah terkonfirmasi, yang terinfeksi 4 juta, yang meninggal 134 jutaan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang penting ya, mengenai gambaran platform vaksin ya yang sudah terdaftar di WHO ya. Jadi ini adalah number daripada jumlah vaksin dalam pengembangan klinis ya. Itu ada 83 ya jumlah vaksin dalam pre-klinis ya, development. Mungkin Ibu Neni sudah membicarakan apa itu clinical trial ya, atau uji klinis ya, 1, 2, 3 kan, ada 3 tahap. Kemudian ada ya pre-klinis. Kalau pre-klinis itu pada tingkat hewan ya, untuk melihat daripada imunogenitas dan tingkat toksisitasnya ya, atau safety-nya ya. Jadi lebih banyak di pre-klinis pada bulan Maret saya ambil datanya ya. Bulan Maret itu ada 184 kandidat vaksin yang ada di pre-klinis pada tingkat hewan. Tapi sudah ada 83 di clinical trial ya, uji klinis ya. Ini 1, 2, 3 gitu tahapannya ya. Nah, kemudian kandidat dari yang fase klinis itu ada beberapa platform di sini ya. Ada PS di sini, ada PS itu adalah protein subunit ya. Itu ada 27 kandidat ya, kurang lebih 33%. Kemudian ada viral vector non replicating ya. Jadi itu seperti AstraZeneca ya, dia menggunakan vektor untuk membawa kode genetik daripada antigennya itu. Kemudian ada vaksin DNA, ada vaksin inactivated ya, virus. Ya seperti ini Sinovac. Jadi dia mengkultur daripada virus, kemudian nanti dimatikan, di inactivated ya, dengan penambahan formaldehid atau beta propiolactone untuk membunuh ya, mematikan dari virus itu. Ada RNA, ada viral vector, ada juga yang sebagai vektornya adalah virus yang hidup, tapi sifat virulensinya sudah dihilangkan ya. Kemudian ada yang disebut dengan VLV, virus-like particle. Jadi kita bisa membuat suatu vaksin berdasarkan itu VLV ini, yaitu sama rekombinan juga sebetulnya ya. Jadi kita mengambil gen yang mengkode antigen yang ada di permukaan virus ya. Itu namanya virus-like particles. Kemudian juga ada virus-like particle plus antigen presenting cell ya. Nah, itu yang seperti antigen presenting cell itu prakteknya itu seperti ini, vaksin Nusantara ya. Pernah dengar barangkali ya vaksin Nusantara. Jadi itu prinsipnya, jadi seseorang yang mau divaksinasi itu diambil dulu darahnya ya. Kemudian nanti dipisahkan darahnya itu, kemudian diambil yang disebut dengan itu dendritic cell ya, antigen presenting cell. Nah, kemudian nanti si APC, antigen presenting cell daripada dendritic cell itu dikultur ya, diinduksi oleh itu antigen ya. Antigennya ya umumnya adalah spike gitu ya. Jadi tambahkan protein spike, nanti si antigen presenting cell itu di dalam tabung diajarkan ini loh bentuk antigennya. Nah, nanti si dendritic cell itu merespon ya, dia punya memori. Sama lah seperti imunisasi gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah dikultur mungkin 1 minggu gitu, nah nanti si dendritic cell itu dimasukkan lagi ke dalam tubuh gitu ya. Nah, itu yang prinsipnya. Dan sebetulnya itu awalnya itu adalah teknologi untuk imunoterapi untuk kanker ya. Jadi supaya si dendritic cell itu bisa mengenal kanker, untuk membunuh kanker, maka itu diajarkan antigen yang ada dari kanker tadi ya. Di luar in vitro. Kemudian nanti setelah diajarkan dimasukkan lagi antigen presenting karena dia sudah punya memori kan gitu ya. Kemudian ada juga yang teknologi yang lama yaitu live ya, attenuated virus. Jadi virus yang lemah kan. Nah, ini waktunya lama sekali dan ini hanya dua kandidat ya yang digunakan karena ini prosesnya lama sekali, kurang lebih 2% gitu.
ya. Karena si virus itu dipindah-pindahkan medianya ya, dari suatu media ke media lain atau pada host yang berbeda gitu ya, sampai tingkat virulensi dari virus itu berkurang gitu ya. Kalau dia dipindahkan dari suatu hostnya mencit, kemudian pindahkan lagi ke binatang lain gitu ya, sehingga tingkat virulensi virusnya tuh berkurang. Kalau berkurang kan bisa diimunisasikan ya. Nah, tapi itu adalah bagus sekali sebetulnya, karena dia akan hidup di dalam tubuh ya. Karena kalau hidup kan dia terus menginduksi sistem imun tubuh kita. Cuman masalahnya kalau dia kembali lagi ke virulen gitu, itu yang membahayakannya ya. Live attenuated virus itu sebetulnya paling bagus gitu. Cuman risikonya besar tadi, dia bisa kembali ke virulen gitu kan. Nah, kemudian ada juga ini virus non replicating, terus antigen presenting cell, itu kecil sekali, ada 1% ya. Nah, yang paling banyak itu adalah protein subunit karena relatif mudah ya, kemudian DNA, RNA ya. Ini nih gambaran mengenai platform teknologi pembuat vaksin di global ya, di WHO itu. Nah, ini macam-macamnya, ada 1 dos, ada 2 dos ya, dan 3 dos. Nah, sekarang juga ada isu ya dengan vaksin Sinovac ini. Karena ini adalah kasus baru dengan adanya pandemi ini ya. Jadi belum ada data berapa lama si sistem imun itu masih bertahan dalam tubuh gitu ya. Nah, orang mempelajari mengenai sistem imun yang sudah diimunisasi. Ternyata dari data-data yang diperoleh dari riset itu setelah 6 bulan ada penurunan gitu ya antibodinya. Tapi ya sebetulnya bukan hanya antibodi kan, untuk sistem defense yang kita bahas di imunologi ya, ada sel T juga T helper, sitotoxic ya. Jadi harus dilihat juga itu. Jadi kalau hanya lihat antibodi aja ya tidak representatif mengenai sistem imun itu ya. Dan itu juga sudah ada datanya, ternyata orang-orang yang severity tinggi terhadap SARS-CoV itu titer antibodinya tinggi gitu ya. Tapi T helper sitotoxic yang rendah gitu ya. Jadi artinya tidak menjamin titer antibodi tinggi itu sistem defense-nya tinggi ya. Harus lihat juga sel imun yang lain, terutama sitotoksik dan T sel ya. Dan sudah terbukti juga bahwa yang tahan itu sel T-nya cukup tinggi gitu responsif ya. Nah, ini saya akan menggambarkan ya. Ini adalah globals ya, mengenai contoh global dari beberapa penyakit yang muncul baru atau yang baru muncul ya, atau yang sengaja memang di deliberately atau dilepaskan kepada lingkungan ya. Yang contohnya ada apa? Itu adalah ini antrak ya. Itu kaitan dengan bioterrorism. Memang ini pikiran yang jahat gitu. Itu memang sengaja antrak itu disebar ya untuk terorisme ya. Nah, ini kemudian yang baru-baru muncul itu ya seperti itu di sini ada SARS ya. Itu SARS itu kan baru ya, sebelumnya belum ada gitu ya. Kemudian juga muncul MERS ya itu. Jadi intinya pandemi itu akan kemungkinan terus terulang ya. Seperti kita lihat sejarahnya ya, mulai dari SARS, MERS, kemudian muncul lagi kan SARS-CoV-2. Itu adalah virus yang satu golongan gitu ya, walaupun ada perbedaan gitu kan. Satu golongan dari virusnya, flavivirus ya. Kemudian juga ini umumnya penyakit-penyakit itu terjadi karena zoonosis ya. Zoonosis itu adalah perpindahan dari hewan ke manusia, dan itu masih tinggi virus-virus yang penyebab hewan itu ya. Mungkin ada catatan lebih 1.200-an ya jenis virus yang kemungkinan potensi untuk pindah ke manusia gitu kan. Nah, seperti contoh di kasus SARS-CoV itu kan mulainya dari kelelawar ya, si virus SARS-CoV-2 ini. Kemudian kelelawar bersimbiosis dengan pangolin ya, atau terenggiling mungkin di kita ya, pangolin. Nah, kemudian si pangolin itu ya dikonsumsi oleh
orang China di Wuhan ya, karena orang-orang di China Wuhan itu eksotik gitu, jadi dia sedang memakan hewan-hewan yang aneh gitu kan. Ya nggak tahu apa alasannya gitu kan. Nah karena dia memakan itu pangolin ya virusnya masuk kan ke tubuh manusia. Manusia berkontak ya, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Akibatnya ya udah dalam waktu yang singkat nyebar kan ke seluruh dunia ya. Jadi itu adalah zoonosis ya dari hewan ke manusia. Ya, jadi nah kita lihat di sini mengenai kalau nggak bisa pindah ya. Nah ini nih, yang penting adalah kesiapsiagaan terhadap wabah di masa akan datang. Kita lihat sekarang di sini ya, itu kan tahun 2003 itu muncul SARS-CoV-2 ya, kemudian MERS ya 2012, kemudian sekarang COVID-19. Jadi ini terulang. Demikian juga terjadi pada ini flu burung ya tahun 2004 H5N1, 2009 H1N1 ya, kemudian 2013 H7N7 walaupun tidak seheboh daripada pandemi daripada SARS-CoV-2 ya. Ini masih endemi ya, tidak begitu meluas gitu ya. Tapi ya potensi untuk muncul lagi ya ada gitu ya. Jadi ini yang penting. Jadi di WHO sudah membuat list blueprint mengenai prioritas ya penyebab penyakit ini ya, ini berbagai yang sudah dipelajari, dan ini yang disease X itu kan belum tahu setelah jika kan ini ada barangkali kemungkinan muncul lagi. Jadi penyakit X atau patogen X itu ya menunjukkan potensial yang belum diketahui ya, mungkin juga menyebabkan kasus yang pandemi yang serius di masa akan datang. Oleh karena itu ya sebaiknya memang harus siap siaga ya. Artinya harus bisa merespon ketika terjadi pandemi itu ya. Dan kita melihat bahwa beberapa perusahaan yang bisa menghasilkan vaksin itu yang memang dia sedang mengerjakan ini virus MERS dan SARS ya, seperti AstraZeneca, ya, Moderna segala macam, dia sedang meneliti vaksin itu gitu. Dan itu kan juga lowongannya hampir sama gitu. Jadi begitu ada pandemi ya seperti plug and play gitu ya. Jadi konstruksi sudah ada, tinggal masukkan gennya dari SARS-CoV-2 itu. Jadi mereka lebih siap gitu. Artinya riset vaksin itu harus terus berlangsung ya, ada kesinambungan ya. Riset vaksin terutama ya patogen yang mudah menyebar ini, supaya ketika ada pandemi berikutnya sudah siap ya, itu maksudnya ya. Nah itu bagaimana penemuan vaksin itu ya. Ya itu sebetulnya mengenai vaksin ini yang pertama itu bukan Edward Jenner ya, jadi orang tahunya dari Edward Jenner. Sebetulnya itu adalah filosof Muslim ya, yang menjelaskan mengenai perbedaan smallpox dengan cowpox gitu ya. Jadi dia menulis suatu narasi ya pada abad 17 itu sebelum Edward Jenner ya, mengenai smallpox itu, cacar itu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Edward Jenner itu adalah ya meneruskan apa yang sudah diceritakan sebelumnya ya. Jadi vaksin itu memang berasal dari kata Spanyol ya, pakatnya lembu ya. Jadi kenapa lembu? Jadi ternyata lembu atau sapi itu punya penyakit juga, yaitu cacar sapi ya. Dan kemudian dia menemukan ada seseorang pemerah susu ya, namanya Nelmes ya, Nelmes. Jadi dia itu terinfeksi oleh cacar dari sapi itu ya. Nah kemudian ketika terjadi pandemi, jadi ada dua penyakit ya, jadi cacar sapi itu yang memang terjadi sapi, ada juga smallpox gitu, cacar yang ada di manusia gitu kan. Nah tapi ini virusnya sama kan, menyebab cacar juga gitu ya. Nah kemudian Edward Jenner melihat kenapa secara itu ketika terjadi smallpox ya, cacar manusia itu dia tidak terkena gitu. Oh ternyata dia itu memang sebagai pemerah susu. Jadi mungkin ketika si virus menginfeksi sapi juga menginfeksi daripada itu
apa namanya si Sarah itu. Jadi Sarah itu sudah punya kekebalan terhadap cowpox ya, jadi cacar sapi itu. Dan ketika terjadi wabah smallpox, virusnya yang mirip gitu ya, dia sudah punya kekebalan gitu ya. Dan akhirnya ketika Sarah terkena itu cowpox itu kan ada nanahnya ya. Kemudian nanahnya itu disuntikan ke gen VIP ya. Dan gen VIP-nya itu karena sudah diajarkan oleh virus sehingga dia mendapatkan kekebalan. Ya. Jadi ternyata penyakit virus itu sudah lama sekali ya. Ini ada dari prasasti di Egypt ya, di Mesir, yaitu 1400 before Christmas ya. Nah, itu menunjukkan ada seorang pendeta yang itu horsefoot ya. Jadi horsefoot itu adalah ini kaki kuda. Jadi dia kakinya kecil satu. Ini yang menunjukkan terjadinya polio gitu ya. Jadi sebelum before Christmas 1400 sebelum itu sudah ada virus polio itu ya. Itu ditunjukkan di sini kaki daripada seorang pendeta itu kecil satu gitu ya, disebut dengan horse foot itu. Nah ini bagaimana si Gen VIP itu melakukan riset. Nah ini cacar ya, gambaran cacar di manusia seperti ini ya, ini ya. Jadi ya seperti tadi bahwa si penemu pertama mengenai penyakit cacar itu adalah ini seorang filosof Muslim namanya Abu Bakar Muhammad ya, dan atau disebut Rasis ya. Dia yang menjelaskan ya mengenai ini smallpox dan campak ya. Dia membuat narasi beda mengenai campak measles ya dengan cacar itu. Nah, kemudian dilanjutkan dari situ oleh Edward Jenner ya untuk membuat vaksin. Jadi vaksin pertama itu adalah ini untuk smallpox ya. Kemudian Jenner ini melakukan ini inokulasi ZinPip ya, ini ZinPip ini dengan ini cowpox ya. Jadi karena mirip virusnya itu, ya, si ZinPip itu diinokulasi oleh ini pus itu nanah ya, karena nanah mengandung virus kan dari si Sarah ini ya Mas ya. Nah kemudian ya awalnya si Pip itu jatuh sakit ya, tapi mild case ya cowpox, jadi sakitnya tidak parah gitu kan. Nah kemudian karena sudah dikasih cowpox ini, virus cowpox, sehingga di dalam tubuh gen Pip itu sudah ada kekebalan. Nah kemudian si Edward Jenner itu ini mengambil ini scab, seperti itu korengan ya dari cacar ini, ya tentunya mengandung virus, kemudian diinfeksikan ya ke si gen Pip ini ya, yang sudah yang diperoleh dari smallpox ini. Ternyata si gen Pip ini tidak terinfeksi ya. Jadi artinya kalau sebelum sudah diajarkan oleh virus yang mirip gitu ya, maka tubuhnya sudah mendapatkan kekebalan ya. Jadi ketika diinfeksi oleh virus yang dari sumber lain, dia sudah sudah tahan gitu karena sudah mempunyai memori. Ini ya apa yang dilakukan oleh ini si Edward Jenner ya. Nah ini berbeda dengan parallelism ya. Parallelism itu ini pengobatan zaman dulu ya, sejak di Timur Tengah dan Cina itu. Jadi kalau untuk mendapatkan kekebalan itu, jadi umpamanya jadi smallpox gitu ya. Nah dia mengambil tadi korengan itu dari yang orang yang sudah terkena smallpox, kemudian itu diinokulasikan ke dalam tubuhnya. Nah kalau parallelism itu virus yang sama. Kalau ini kan dari ini cowpox dulu ya, kemudian baru dikasih smallpox gitu ya. Jadi beda dengan paralisi. Kalau paralisi itu ya virusnya sama ya. Nah ini sudah tidak digunakan lagi ya untuk mendapatkan imunitas itu paralisi. Kalau dulu seperti itu, jadi dia diimunisasikan oleh virusnya. Kemudian ini belum pindah ya. Sebentar, kok ini belum nggak pindah ya?
Nah, sebetulnya apa itu vaksin ya? Jadi vaksin itu ya tidak mengakibatkan infeksi ya, tetapi secara efektif mengajarkan ini loh bentuk struktur daripada antigen ini ya, mengajarkan ke dalam sistem kekebalan tubuh ya, bagaimana rupa bentuk daripada struktur daripada antigen ini ya. Jadi dia adalah untuk merangsang sel memori. Jadi ini vaksin disuntikan kemudian tubuh membuat ya humoral ini digambarkan humoral aja antibody ya, sebetulnya kan kita udah bahas imunologi ya, tidak hanya humoral, ada juga selular ya. Ini gambaran seperti itu. Jadi mengajarkan, jadi tubuhnya sudah diajarkan. Jadi dalam tubuh manusia ya, itu ada dua sistem yang mempunyai memori ya. Yang pertama adalah secara pusat ya, seperti otak gitu ya. Otak kan bisa mengingat. Demikian juga sistem imun. Jadi kalau sistem imun sudah diajarkan, ini bentuk struktur daripada antigen, dia punya memori. Jadi ketika ada serangan di kemudian, tubuhnya sudah merekam, oh ini dulu pernah gitu ya. Jadi cepat responnya itu. Itu ya prinsip vaksinasi seperti itu. Nah ini bagaimana perkembangan teknologi vaksin ya. Ini adalah artikel ya yang ditulis oleh Seruto dan Raffoli tahun 2006 ya. Ternyata apa yang mereka prediksi itu terjadi sekarang ya. Jadi sekarang itu kan berbasis structure, antigen itu spike ya untuk pembuatan vaksin itu. Kalau dulu masa lalu ya vaksinasi konvensional. Jadi sekarang itu apa yang disebut reverse vaccinology ya. Jadi vaksinasi balik ya. Kalau dulu kan orang membuat itu kultur dari patogen yang menyebabkan infeksi itu. Nah sekarang dibalik informasi dari gen yang ada di mikroba itu dari kromosom ya atau informasi genetiknya ya. Jadi pendekatannya berbalik, dulu kita mengisolasi patogen dari orang yang terinfeksi ya. Nah kadang-kadang jadi itu yang dilakukan pertama itu inspirasinya kan dari Edward Jenner ya. Jadi kalau kita bisa mengkultur patogen, maka patogen itu dapat digunakan sebagai komponen vaksin gitu ya. Nah, kemudian diteruskan oleh Louis Pasteur gitu ya, abad 18 ini. Jadi Pasteur itu melakukan isolasi berbagai macam patogen yang menyebabkan sakit ya, infeksi patogen. Kemudian nanti virus atau bakteri itu dilemahkan atau dimatikan ya. Itu pendekatan dulu. Cuman banyak problema yang terjadi ya ketika mengkultur bakteri. Jadi ada beberapa virus ya waktu diisolasi nggak tumbuh gitu ya. Nah kalau nggak tumbuh kan susah untuk digunakan sebagai vaksin gitu ya. Dan ada yang seperti polio ya. Jadi kadang-kadang aneh gitu ya. Dia hidupnya di otak kera gitu kan, atau di ginjal kera gitu. Sehingga harus menyediakan ginjal kera atau kera untuk pertumbuhan virus polio gitu ya. Dan beberapa mikroba ya bersifat patogen karena dia mensekresikan apa yang disebut dengan toksin. Nah, ketika ditumbuhkan ya toksinnya nggak keluar gitu ya. Jadi nggak bisa dibuat sebagai komponen toksoid atau komponen vaksin. Jadi ini makanya kalau sistem konvensional itu lama sekali. Ya 5-15 tahun itu satu kandidat vaksin, karena itu harus mengculture, kadang-kadang culture-nya tidak cocok, nggak tumbuh gitu ya, terus harus seleksi mikrobanya, wah ini lama. Apalagi yang tadi yang attenuated yang dilemahkan itu harus pasase itu dari satu hostnya pindahkan host lain ya, kemudian pindah lagi sampai tingkat virulensinya rendah sekali. Ini kan lama sekali makan waktu. Nah, kemudian timbul ide tadi vaksin balik itu dengan ditemukannya genom, urutan gen daripada suatu mikroba. Jadi itu kan yang menyebabkan pembentukan antibodi itu adalah antigen yang ada di permukaan mikroba tadi. Nah, kita kalau ada genomnya kan kita bisa mempelajari gen mana yang bertanggung jawab untuk desain protein yang ada di permukaan ya mikroba itu. Nah, nanti bisa digunakan secara rekombinannya ya apa yang dilakukan sekarang rekombinannya. Kemudian ada pendekatan pangenomik. Pangenomik itu adalah
komparasi, perbandingan antara genom patogen yang virulen dan non-virulen. Jadi kalau ada perbedaan dalam sekuen gennya itu yang menyebabkan suatu atau kandidat yang menyebabkan itu virulensinya itu. Nah itu virulensi digunakan sebagai kandidat vaksin. Jadi ada komparasi genomik ya. Jadi kalau kok yang satu virulen, yang satu tidak, berarti kan ada sifat ya yang berbeda gitu. Nah sifat itu ada di gen, perbedaan gen itu. Nah gen itu digunakan sebagai kandidat vaksin. Jadi dengan ditemukannya genom ya dari mikroba patogen itu ya relatif lebih cepat ya pembuatan vaksin itu 1 sampai 2 tahun ya. Dan si Suruto itu memprediksi tahun lalu ya 2020 itu lebih ke ini untuk vaksin teknologi struktural ya. Jadi kita sekarang paham kan. Jadi untuk vaksin itu lihat struktur tadi yang spike gitu ya. Nah ini apa yang didesain, apa yang diprediksi dulu tuh ini terjadi ya. Jadi itu bisa desain rasional terhadap target epitope ya. Jadi mengapa rasional? Ya karena berbasis struktur 3 dimensi daripada virusnya itu. Jadi kita tahu mana bagian antigennya, yaitu spike ya. Terus bagian mana sih yang berinteraksi dengan antibody atau yang disebut dengan RBD ya. Apa namanya reseptor binding domain-nya itu. Jadi tahu epitopnya itu adalah bagian ya peptida atau urutan amino yang asam amino yang berinteraksi dengan antibodi, yang mengikat antibodi gitu. Nah, ini apa yang diprediksi tahun 2006 itu ya sekarang sudah terjadi ya. Ini sejarah mengenai perkembangan ini ya, teknologi vaksin. Ini maaf ini agak lambat ya pindahnya, kenapa ya? Oke, ini. Nah ini ya mungkin kita akan membahas kan mengenai vaksin SARS-CoV-2 ya. Tapi kita memahami bagaimana mulai infeksi ya masuk ke saluran pernapasan, kemudian bagaimana sistem imun merespon ya. Jadi ini struktur daripada SARS-CoV-2 ya. Jadi sekarang itu dimungkinkan kita bisa melihat menerawang ya bentuk daripada virus ya, yaitu dengan teknologi cryo-EM ya. Cryo itu pembekuan secara cepat, EM itu elektron mikroskop ya. Jadi dengan elektron mikroskop kita bisa melihat struktur daripada virus ya, di mana di sini ada spikes ya, kemudian ada protein envelopes ya, ada protein membranes ya, kemudian ini adalah RNA ya, yang terkait dengan nucleic acid ya, atau N protein ya. Jadi pertama virus yang masuk ya ke dalam sistem respiratory karena di dalam sistem ya hampir di sebagian tubuh itu banyak ya reseptor untuk spike ini, yaitu AC2 itu ya reseptor ya. Nah, makanya kenapa virus itu mudah sekali SARS-CoV itu menginfeksi tubuh karena reseptornya banyak ya di mana-mana gitu kan. Nah, kemudian maka terjadi pengikatan antara spike itu dengan reseptor AC2 ini ya. Kemudian di dalam sel tubuh kita itu ada yang disebut dengan purin atau TMPRS S2 ya. Ini adalah suatu protease. Dan protease itu yang memotong interaksi antara ini AC2 dengan ini spike ya. Nah, akhirnya virus masuk kan ke dalam epitel tubuh kita, kemudian nanti data gennya, data gennya itu dilepas ya kan ke dalam ini sitoplasma sel tubuh kita. Kemudian si RNA karena SARS-CoV itu adalah dalam bentuk gennya itu RNA ya, bukan DNA. Jadi ketika keluar itu di copy dulu ya untuk nanti menjadi daughter anaknya gitu kan, dilepaskan lagi. Kemudian yang satu itu ditranslasikan menjadi protein penyusun virus ya. Jadi gennya sudah di copy, kemudian sebagian kan diterjemahkan ya ke dalam ini komponen-komponen virus, kemudian virus tersusun ya, kemudian dilepaskan virus ini ya.
Nah, kalau lepas, yang pertama akan merespon adalah ini, makrofag. Yang ini sudah kita pelajari ya di imunologi kan. Jadi ya virus itu akan di-ingested ya atau dicerna ya oleh APC itu, antigen presenting cell. Nah, kemudian ketika dia dicerna maka menjadi fragmen-fragmen peptida kan. Nah, kemudian dimunculkan oleh ini mast cell ya, peptide ini mast. Kemudian nanti T helper atau sitotoksik kan patroli ya dalam tubuh. Kemudian dia melihat adanya viral peptida yang di-display oleh ini APC itu dendritik, makrofag maupun itu ya B cell. Nah, kemudian itu nanti itu akan direspon oleh B cell. Kalau B cell merespon dia membentuk itu antibodi kan. Nah, nanti antibodinya itu menetralkan daripada si virus ini. Nah, kalau virus dinetralkan oleh antibodi kan maka dikenali oleh makrofag kan. Kemudian virus dihancurkan. Selain itu nanti ketika berinteraksi dengan antigen, sel B itu menjadi dua kan, menjadi memori dan B cell. B cell juga memproduksi antibodi. Kalau sitotoksik dia akan membunuh sel yang terinfeksi ya. Nah, kemudian kalau T helper kan dia menghasilkan itu ya sitokain. Sitokain itu nanti akan proliferasi dirinya sendiri ya atau B cell atau sel sitotoksik. Dia sebagai ini ya pemicu untuk perbanyakan. Ya sebagai ini tadi sebagai orkestra ya. Dia memulai umpamanya tadi mengenal antigen kemudian dia menghasilkan sitokain. Sitokain itu ya memproliferasi sel imun lain. Ini gambaran bagaimana si SARS-CoV itu masuk ke rantai ke sistem pernapasan kita, kemudian respon antibodi seperti ini. Nah ini nih gambaran. Nah mungkin sudah diajarkan juga oleh Pak Yusuf ini ya. Ini berbagai platform teknologi pembuatan vaksin COVID ya. Itu dimulai dari yang mana? Sebentar ya, ini ketutup ya sama ini, sebentar. Nah ini adalah SARS-CoV-2 ya. Nah kemudian vaksin yang digunakan bisa juga dalam bentuk RBD ya, atau receptor binding domain pada spike protein. Ini ada spike ya, yang muncul-muncul itu ini yang spike ya. Kemudian di dalam spike itu kan ada RBD yang berinteraksi dengan AC2 reseptor tadi kan, yang itu. Kemudian yang kedua itu adalah ketiga mungkin. Ini adalah tadi vaksin inaktif ya. Jadi si virusnya itu dimatikan ya. Ya tentunya harus diperbanyak dulu ya si virusnya itu. Kemudian dimatikan dengan formaldehid atau dengan beta propiolactone ya sehingga virusnya mati. Nah ini tapi kan tidak mudah. Bayangin aja sekarang untuk membuat vaksin untuk global itu ukuran seberapa gitu fermentornya ya. Mungkin satu fermentor harus 20.000 liter atau berapa ya untuk membuat vaksin ini. Nah, terbayang kalau terjadi kontaminasi ya itu sangat membahayakan. Itu kan sengaja si virus itu SARS-CoV itu ditumbuhkan, dikultur gitu kan. Nah, kalau terjadi kebocoran atau apa ya, itu risiko tinggi ya untuk yang inactivated vaksin ini. Sehingga harus betul-betul dijamin ya tidak terjadi kebocoran, bisa kemana-mana. Ini yang C ya. Ini yang mungkin yang kedua ya teknologinya. Kemudian yang ketiga ini live attenuated yang tadi sudah ya vaksin, yaitu membuat secara genetik ya si virusnya lemah gitu ya. Jadi dia tidak aktif gitu sifat virulensinya, tapi masih hidup gitu. Ada beberapa cara, yaitu dengan cara memindahkan ke berbagai media pertumbuhan ya, atau juga dengan pemanasan ya, sehingga terjadi pelemahan dari sifat virulensinya itu. Nah itu dapat digunakan sebagai komponen vaksin. Ini bagus, tapi ya ada kekhawatiran dia bisa kembali ke virulen. Nah kemudian bisa juga si vaksin itu dibuat dari ini, vaksin berbasis spike dari rekominan ya. Artinya rekominan itu begini. Kenapa disebut rekominan? Ya,
karena kita membuat suatu protein di mana informasi genetiknya itu dari virus, ya. Nah, tapi dibuatnya di E. coli bawahnya. Itu yang disebut dengan rekombinasi. Itu terjadi rekombinasi, ya. Jadi gen dari virus itu dimasukkan ke dalam hostnya E. coli. Nanti E. coli yang menghasilkan protein spike ini, ya. Nah, yang rekombinan bisa spike, bisa juga hanya RBD aja, ya, ribosome domain. Ya, ini yang utama kan sebetulnya ini yang berikatan dengan tadi ACE2 inhibitor reseptor, ya. Nah, ada juga yang disebut dengan VLV, ya, virus-like particles, ya. Nah, dia apa namanya? Jadi kita mengekspresikan yang sama seperti rekombinant, tapi ini keseluruhan, ya, daripada bagian luar, ya, atau cangkang daripada virus, ya. Nah, karena ini terulang struktur ini mungkin hanya bagian-bagian tertentu aja, potongan ini dan ini, ya. Nah, nanti kan ini diperbanyak yang fragmen-fragmen ini. Kemudian nanti secara otomatis dia akan membuat secara keseluruhan seperti cangkang virus ini, ya. Jadi yang dibuatnya merupakan fragmen aja, ya, kode genetiknya, ya, spike dengan protein member, envelope gitu, ya. Kemudian diekspresikan, kalau banyak dia akan membentuk ini cangkang daripada virus, ya. Ini disebut dengan VLP, virus-like particles, ya. Kemudian ini bisa juga, ya, menggunakan tadi si vektor virus, ya. Namun dia ada yang replikasi, ada yang tidak. Kalau replikasi kan sifat virulensinya udah hilang, ya. Tapi ada juga yang non replicating. Jadi nanti informasi genetik daripada protein spike-nya dimasukkan ke dalam genom virus, ya. Nah, kemudian nanti virusnya ditumbuhkan dalam sel mamalia. Nah, kemudian ada vaksin RNA, ya. Jadi RNA yang mengkode protein spike. Jadi umumnya itu semuanya arahnya ke ini, ya, ke spike umumnya, ya, pembuatan spike, karena spike itu adalah antigen yang ada di permukaan virus, ya. Nah, kemudian itu RNA, kemudian ada juga DNA, ya. Di DNA, nah, tapi DNA beda kan dengan RNA, ya. Kalau DNA itu harus masuk dulu ke inti sel, di mana di inti sel itu terjadi transkripsi kan menjadi mRNA, nanti mRNA keluar dari inti sel, nah dia gabung dengan ribosom, kemudian mRNA diterjemahkan menjadi protein spike, ya. Jadi dia harus bisa masuk dulu ke ke inti sel, ya, baru nanti diterjemahkan menjadi mRNA. Dari mRNA keluar gitu, ya, ke sitoplasma. Kemudian mRNA diterjemahkan menjadi protein spike, ya. Jadi kalau mRNA, ya, tidak masuk ke inti sel, dia ada sampai di sitoplasma aja, itu, ya. Nah, kemudian ada juga virus vektor yang inactivated, ya, artinya si vektornya sudah dimatikan, ya, tapi dia membawa kopi banyak dari protein spike, ya. Jadi gen-gen spike-nya itu terulang, ya, dibuat terulang. Kemudian ada juga vektor yang bisa bereplikasi, ya. Kemudian dia tapi sifat virulennya tadi sudah dihilangkan. Ini jadi banyak platform, ya, vaksin modern yang sedang dikembangkan yang sekarang, ya. Tapi yang sudah diketahui efikasi yang bagus adalah ini yang mRNA, ya, yang diproduksi oleh Moderna ataupun Pfizer, kemudian juga vaksin DNA, ya, dengan pembawanya itu adalah adenovirus, ya, sebagai vektor pembawanya itu, yaitu yang diproduksi oleh AstraZeneca, ya. Ini agak lama ini pindahnya, maaf, ya. Kenapa ini? Iya, Prof, nggak apa-apa. Cuman jadi lambat jadinya. Atau ini mungkin filenya terlalu besar, ya. Saya harus rubah dulu kayaknya. Nah, pindah ini. Kalau biasanya mempengaruhi, Prof. Biasanya mah sinyal yang mempengaruhinya. Oh, sinyal, ya. Oke, kita lanjut, ya.
Nah ini tadi vaksin kan sudah dibuat platformnya ya. Nah kemudian gimana respon imun? Ya hampir mirip ya. Jadi ini makanya gini ya. Mengapa saya ulang-ulang, karena setiap artikel ya membuat gambaran itu beda-beda ya. Tapi menambah ke pemahaman kita. Makanya mungkin agak terulang-ulang tapi nggak apa-apa. Jadi tapi kita lebih paham ya. Nah ini bagaimana sih gambaran vaksin SARS-CoV itu ya yang sedang dikembangkan sekarang ini ya. Kemudian respon dari sistem imunnya itu. Jadi kalau inactive virus ya corona seperti Sinovac itu kan dimatikan. Kalau yang dimatikan itu langsung direspon oleh antigen presenting cell ya. Ya bisa makrofag atau dendritic cell. Ya, kemudian nanti di digest, kemudian kan di APC itu punya itu MHC ya. Jadi dia akan memunculkan ya MHC-nya itu peptida potongan daripada virus itu ya. Nah, ini seperti SOS ini loh buktinya ada antigen asing gitu kan. Nah, kemudian nanti direspon kan oleh T helper, sitotoksik segala macam ya. Sitotoksik itu untuk sel yang terinfeksi ya. Kalau ini kan ini antigen presenting cell itu nggak mungkin HPC dimatikan oleh sitotoksik. Ini contohnya adalah dengan T helper ya. Nah, T helper nanti menghasilkan sitokain kan, kemudian menginduksi B cell gitu ya. Dan B cell-nya nanti proliferasi menjadi sel plasma dan memori kan. Nah, dia akan menghasilkan antibodi, kemudian antibodi nanti menetralkan virus ya. Nah, sehingga kalau virus di tag ya, ditempel antibodi kan pergerakan juga terbatas ya. Kemudian nanti dikenali oleh makrofag kan, dihancurkan oleh makrofag gitu kan. Nah, jadi dia tidak akan menempel masuk ke sel lain kan, karena dia ditempeli oleh antibodi ya. Jadi si spike-nya itu karena ditempel antibodi dia tidak mungkin berinteraksi dengan AC2 reseptor tadi ya. Itu pentingnya antibodi ya. Kemudian kalau sekarang subunit ya, sama subunit juga ya. Subunit itu adalah tadi protein yang ada di permukaan ya, seperti spike tadi kan. Nah, itu langsung direspon oleh APC, antigen presenting cell ya. Prinsipnya sama tadi ya, didisplay oleh MHC. Nah, kalau ini adenovirus vektor itu kan si vaksin itu kan disuntikan ya ke muscle gitu. Nah, kemudian kalau adenovirus kan dia membawa DNA. Jadi DNA-nya itu harus masuk dulu ke dalam inti sel, kemudian DNA-nya ditranskripsi menjadi mRNA, mRNA disekresikan keluar dari inti sel, masuk ke sitoplasma ya di dalam muscle cell ya. Kemudian nanti mRNA itu diterbangkan dengan spike. Ya sama, nanti spike-nya juga sama ya direspon oleh antigen presenting cell. Prosesnya seperti ini ya. Nah, kemudian karena ini sel muscle itu bagian tubuhnya, maka dia akan menghasilkan MHC, mendisplay MHC1-nya oleh antigen ya. Kemudian nanti direspon oleh sitotoksik, yaitu bisa juga si sitotoksik itu menghancurkan sel yang tadi terinfeksi ya oleh adenovirus tadi ya. Ya mungkin ini saya tidak tahu persis ya, karena ini adenovirus dia menginfeksi daripada sel, mungkin ini responnya agak cukup berat kalau adenovirus ya AstraZeneca itu, karena itu dibunuh oleh sitotoksik sel. Tapi kan si gennya sudah diterjemahkan ya menjadi spike ya, jadi vaksinnya sudah muncul kan gitu. Nah setelah itu baru si sel yang terinfeksi itu dianjurkan oleh sel sitotoksik ya. Nah, kalau mRNA, ya, nah, jadi gini, vaksin mRNA sudah lama sebetulnya ya orang membuat. Cuman banyak gagalnya. Kenapa gagalnya? Karena RNA nggak stabil gitu. Ya, begitu digunakan, disuntikan ya didigest oleh enzim namanya nuklease. Jadi dulu itu belum pernah berhasil vaksin mRNA itu, ya karena setiap suntik ya dihancurkan oleh enzim nuklease ya. Jadi sangat tidak stabil. Kemudian orang terus melakukan riset ya. Ternyata kalau di coating oleh lipid ya, nah si mRNA itu stabil gitu ya.
Jadi diselaputi oleh nanopartikel lipid, ya, jadi terlindungi dia oleh lipid itu. Nah itu barulah sekarang spektakuler ya hasilnya itu. Jadi belum pernah ada sejarah sebelumnya efikasi atau efektivitas dari vaksin itu sampai 95% ya yang ditujukan atau Pfizer oleh Moderna ya. Itu belum pernah tercatat sejarah efikasi ya keefektifan itu 95% gitu ya. Itu dari mRNA. Nah, oleh karena itu orang sekarang mulai merancang itu arah perkembangan vaksin modern itu ke mRNA ya. Karena tadi tingkat efikasinya. Ya, tapi kuncinya di sini di lipid. Nah, ada keterbatasan seperti di Pfizer itu ya. Itu harus supaya stabil ya. mRNA itu harus di penyimpanan harus dingin sekali, hampir minus 70 ya. Dan itu kalau di negara berkembang agak susah ya. Karena nggak ada cold chain-nya ya, rantai dinginnya itu. Itu kan nggak mudah membuat suatu pendingin minus 70 ya. Nah, kulkas kan paling minus 4 gitu paling juga ya. Apa namanya, ya paling minus 20 lah untuk membuat es krim itu kan minus 20 paling juga ya. Nggak bisa minus 70, apa mahal sekali membuat di freeze ya, minus 70. Nah, tapi kok beda dengan Moderna? Moderna bisa minus 20 gitu ya. Nah, ternyata memang itu kuncinya di komponen lipidnya. Mungkin di Pfizer sudah stabil, si lipid yang mengcoating daripada mRNA, ya yang mengkode spike tadi. Nah, kalau di Moderna mungkin relatif stabil, sehingga suhunya sampai minus 20. Ya, tapi ya masih menjadi hambatan ya untuk distribusi vaksinnya. Karena harus menggunakan pendingin sampai minus 20 atau tadi ya 20. Maka harus dirancang suatu lipid yang cukup stabil supaya bisa di ruang suhu ruang gitu ya. Nah ini gambaran bagaimana vaksin kemudian direspon oleh sistem imun ya. Nah ini nih singkatnya seperti ini ya. Jadi vaksin itu ada dalam bentuk informasi genetik ya di RNA DNA, tapi yang mengkode adalah spike. Demikian juga viral vector vektornya itu adalah virus ya, gen yang dimasukkan tetap spike juga gitu ya. Kemudian ada juga inactive virus, jadi virusnya yang tadi yang dimatikan ya seperti Sinovac. Kemudian ada juga yang live attenuated, itu bentuk virusnya ya. Ada juga subunit ya, subunit itu adalah tadi protein spike itu. Ya, tujuannya yaitu untuk direspon oleh sistem imun ya, sehingga nanti akan menghasilkan antibodi humoral ataupun selular ya gitu. Nah, kemudian bagaimana teknologi produksi vaksin ya? Maksudnya bagaimana mengembangbiakan ya atau hostnya itu untuk produksi vaksin seperti yang inaktivasi atau pelemahan patogen yang hidup atau attenuated ya, itu ada yang di telur, telurnya harus ada clean egg ya, dan kita belum bisa. Bio Farma juga masih mengimpor dari India ya, membuat suatu telur yang steril. Jadi di dalam telurnya nggak ada mikroba lain ya, si telurnya tuh steril. Kemudian nanti diinjekkan si virusnya sebagai bibitnya itu ya. Kemudian virus nanti berkembang di dalam telur kan, kemudian diisolasi, dimurnikan ya. Atau juga ada yang di sel mamalia ya, seperti CHO itu Chinese hamster ovary ya. Itu adalah sel mamalia. Ya, itu bisa menumbuhkan daripada virus ya. Kemudian ya seperti kalau polio seperti tadi, polio itu di otak kera, bayangin aja ya, kera banyak yang dibunuh untuk mengkultur daripada polio ya, virus polio. Ya kalau sel telur kan relatif mudah dicari kan, kalau sel kera bayang otak kera itu kan. Kemudian protein rekombinant ya, yang tadi yang di gennya spike itu dimasukkan ke dalam ini hostnya, itu bisa bakteri, ragi ya, ada juga sel mamalia dan insekta ya. Ya ini tergantung infrastruktur yang dimiliki oleh si peneliti awalnya ya. Kemudian virus yang tidak replikasi itu di sel
mamalia seperti tadi CHO itu ya, atau HEK itu apa, human apa namanya, human embryo ya, kidney ya, itu bisa juga digunakan sebagai hostnya ya. Kemudian tadi VLV ya, protein like virus itu bisa di bakteri, ragi, atau ada juga tanaman sebagai hostnya ya, atau juga sel mamalia. Kemudian kalau virus vektor virus di kultur sel mamalia. Nah, DNA itu di bakteri ya untuk perbanyakannya ya, untuk virus apa namanya get spike-nya itu ya, DNA-nya diperbanyak dalam itu bakteri ya. Kemudian RNA sama ya di bakteri, tapi kemudian nanti setelah awalnya itu diperbanyak ke dalam DNA ya, karena dalam proses itu supaya stabil dalam DNA dulu si informasi genetik dari spike-nya itu. Kemudian nanti kalau udah DNA banyak diubah ya, menjadi reverse transkriptasi ya, menjadi RNA gitu ya, mRNA. Nah, kalau terus setelah terbentuk RNA barulah di coating oleh lipid gitu ya, supaya menghindari adanya serangan nuklease ya, atau juga stabil pada lingkungannya, supaya stabil terhadap kondisi lingkungannya ya. Jadi ya dibikinnya walaupun vaksin mRNA tapi dibikinnya dalam bentuk DNA dulu gitu ya. Kemudian DNA diperbanyak, nah setelah banyak baru diubah menjadi mRNA. Nah, barulah di coating ya si mRNA-nya. Nah, ini kita lihat lagi ya bagaimana vaksin bekerja tadi ya, supaya lebih memahami ya. Nah, ini ada virus ya yang tadi live attenuated yang dilemahkan ya, atau juga yang inactivated virus ya. Jadi virus dilemahkan dengan cara dipindahkan berkali-kali melalui sel hewan atau sel manusia hingga mengalami mutasi sehingga melemahkan daya infeksinya atau virulensinya ya. Ya, ada yang dengan cara pemanasan juga ya. Cuman kalau yang kembali yang live attenuated itu bisa reverse ya, kembali ke virulen gitu yang bahayanya itu ya. Nah, kemudian nanti setelah disuntikan ya, itu kan yang live attenuated si virusnya replikasi. Ini memang yang paling baik itu ada yang ini live attenuated kan, terus ya replikasi virus di dalam tubuh, terus menginduksi sistem imun ya. Nah, kemudian nanti direspon oleh APC tadi kan. Nah, terus di display antigennya ya, atau fragment atau disebut epitopnya oleh MHC, kemudian direspon oleh sistem imun. Jadi kalau yang inactive virus dimatikan dengan menggunakan bahan kimia ya, formaldehid atau beta propilakton ya, formaldehid. Ya, cuman kan ini masalah juga ya. Jadi kalau reaksi kimia ya itu nggak bisa diarahkan gitu ya. Ini formaldehid biasanya itu merusak dari asam aminolisin ya yang ada di epitopnya itu, di antigen itu. Nah, jadi kalau kimia itu kan random ya. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan daripada antigen ya. Sehingga jadi antibodi yang dihasilkan kan tidak seutuh daripada virus yang utuh gitu. Jadi sebagian dari asam amino yang merupakan komponen antigennya epitopnya bisa rusak karena formaldehid ya. Nah, inaktivatif bisa juga dipanaskan, namun masih memiliki bentuk dan struktur yang utuh, diperlukan virus dalam jumlah yang banyak. Jadi betul tadi kan, jadi harus diperbanyak gitu. Bayangin untuk supply global itu berapa ininya, volume ya, fermentor supaya si virus itu ditumbuhkan dulu baru dimatikan. Ini nih teknologi harus memadai supaya tidak terjadi kebocoran gitu kan. Nah, kemudian kalau ini kembali ya, kalau vaksin asam nukleat, yaitu dengan cara reverse genetik ya, dapat dibuat dari kode virus, mRNA, DNA ya, menjadi spike protein ya. Jadi asam nukleat itu lalu disisipkan ke dalam sel agar sel kita membuat spike protein. Jadi kalau DNA ya dia harus masukkan ke dalam inti sel. Ya, jadi kalau sudah di dalam inti, nanti kan akan diterjemahkan menjadi
bukan diterjemahkan, ditranskripsi ya menjadi mRNA ya, messenger RNA ini. Nah, kemudian nanti mRNA itu dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma di sini ya. Kemudian nanti mRNA itu ditranslasi menjadi protein kan, menjadi spike ya, bergabung dengan ribosom. Ya, tapi kalau mRNA jadi itu harus dibungkus dulu tadi di coating ya oleh lipid nanoparticles ya. Nah, kemudian barulah disuntikan, kemudian dia masuk ke dalam ini sitoplasma gitu kan. Sitoplasma. Kemudian nanti diterjemahkan ya mRNA menjadi spike ya. Kemudian spike-nya nanti disekresikan ya. Dan direspon oleh ini sistem imun ya. Di sini adalah dendritic cell ya. Jadi ini bedanya, kalau DNA itu harus masuk dulu ke inti sel yang di AstraZeneca. Makanya dia pakai karirnya itu adalah adenovirus ya. Nah, adenovirus punya kemampuan ya untuk memasukkan gen itu ke inti sel ya. Ya, karena memang si adenovirus itu adalah virus yang biasa menginfeksi kita seperti flu biasa kan. Itu adalah itu adalah adenovirus gitu. Jadi virus bisa membawa gen sebagai vektor ya, kemudian dimasukkan ke inti. Nah, kalau mRNA itu cukup sampai ke sitoplasma. Karena di situ diterjemahkan, ditranslasikan menjadi protein spike ya. Itu bedanya. Kemudian nah ini yang kita bahas yang Gamaleya ya. Ini Sputnik buatan Rusia ya. Dia menggunakan vektornya itu adalah adenovirus ya. Nah, ini suntikan pertama beda dengan dua ya. Suntikan kedua si adenovirusnya. Mengapa? Karena pada saat pertama disuntik, sistem imun kan akan membuat antibodi ya, tidak hanya ke gen yang dibawa ya, tapi juga ke dalam adenovirusnya gitu. Jadi nanti sudah ada antibodinya. Jadi kalau disuntikan kedua ya, suntikan kedua dengan vektor yang sama itu bisa bereaksi dengan antibodi yang pertama kan gitu ya, sehingga akan mengganggu adenovirus yang kedua, mungkin itu dihalangi masuknya itu karena dinetralkan oleh antibodi yang dibuat suntikan pertama. Makanya si virus yang keduanya beda adenovirusnya ya, jadi antibodi tidak akan mengenali antibodi yang pertama dari adenovirus, tidak dikenali ya terhadap adenovirus yang kedua. Makanya beda ya. Nah, prinsipnya sama, dia membawa gen yang mengkode protein spike gitu ya. Kemudian nanti gennya ditranskripsi menjadi mRNA translasi menjadi protein ya. Jadi vaksin ini menggunakan teknologi yang unik karena menggunakan dua vektor adenovirus yang berbeda pada suntikan pertama dan kedua. Strategi ini dikembangkan untuk menghindari adanya gangguan oleh antibodi yang muncul terhadap adenovirus yang digunakan sebagai vektor pada suntikan pertama kan. Jadi kalau disuntikan gen asing kan tubuh membuat antibodi. Nah, nanti antibodi sudah ada, kalau disuntik lagi oleh virus yang sama ya itu dinetralkan oleh antibodi kan. Nah, ini cara pembuatan vektor seperti ini. Jadi spike-nya diambil gennya, kemudian nanti disisipkan kepada genom ya adenovirus itu. Nah, kemudian ini yang replicating ya, viral vector. Contohnya adalah campak ini ya. Nah, yang sudah digunakan. Ini kalau virus ya seperti ini ya, gen virusnya dimasukkan ke dalam vektor ya, kemudian si vektornya itu mengalami replikasi. Ini bagus juga gitu ya. Jadi banyak virusnya, kemudian nanti direspon oleh APC, samalah seperti tadi. Ada juga yang non replikating, ya udah dia hanya sebagai pembawa gen aja. Jadi si virusnya tidak mengalami replikasi ya. Nah, kalau protein subunit seperti tadi, ini adalah spike ya, kemudian disuntikan itu akan direspon oleh APC, antigen presenting cell ya. Nah, sama ini juga virus like particle tadi ya, itu cangkang virus yang kosong tanpa material genetik ya, ini ya bungkusnya aja, cangkangnya aja. Ya, kemudian dia akan direspon oleh ini APC ya. Jadi protein subunit dibuat dengan mengandung beberapa virus corona tanpa material genetik ya.
seperti spike gitu, mengandung seluruh jenis protein virus atau hanya sebagian protein tertentu seperti reseptor binding domain, RBD ya. Jadi RBD bisa juga. Ya kalau spike itu keseluruhan ya. Kalau RBD itu yang berinteraksi dengan AC2 ya, reseptor. Kemudian dia dibungkus ya oleh nanopartikel. Kemudian virus-like particle, vaksin ini tidak mengandung material genetik virus, hanya mengekspresikan protein spike pada permukaannya. Ya. Nah ini tipe vaksin dan pengembangan vaksinnya sama seperti tadi ya. Ini gambaran mengenai jumlah vaksin ya di dalam pengembangan. Jadi yang paling banyak ini yang ya. Ini yang virus inactivated dan weakened yang dilemahkan atenuasi ya. Nah ini virus yang inaktif itu relatif sedikit ya, atau yang dilemahkan itu yang banyak itu yang tadi viral vector seperti AstraZeneca ya, juga yang DNA ya, DNA. Kemudian ini yang paling banyak itu adalah protein base ya, seperti tadi seperti rekomendan segala macam. Ini jumlah vaksin yang sedang dikembangkan. Jadi yang paling banyak itu protein base. Cuman kita belum mendengar ini apa yang sudah dirilis ya, dilepas itu protein yang berbasis vaksin yang berbasis itu protein ya, rekomendan. Yang kita tahu kan Sinovac ya, Sinovac itu adalah inactivated kan virus. Kemudian produksi Pfizer ataupun Moderna ya, kemudian AstraZeneca ya, sama seperti tadi Gamaleya ya, Sputnik itu adalah itu pakai adenovirus ya sebagai vektor. Tapi yang berbasis antigen ya itu nampaknya belum masuk ke Indonesia. Tapi justru yang pengembangannya paling banyak karena relatif lebih mudah ya, protein rekombinant ya. Jadi vaksin berbasis protein atau protein subunit ya. Nah ini bagaimana pembuatan seed ya, seed itu ya bibit ya untuk vaksin yang menggunakan hostnya itu yeast ya. Jadi prinsipnya seperti ini ya. Jadi kita harus tahu dulu mengenai genom ya daripada virus ya SARS-CoV itu. Genom adalah urutan keseluruhan gen ya dalam virus ini. Jadi ini penting sekali pengetahuan bioinformatik ya. Jadi bioinformatik itu adalah ilmu ya yang mempelajari bagaimana kita menyimpan ya, mengolah ya database sistem biologis ya. Jadi untuk membuat vaksin itu ya kita harus tahu dulu ini strain yang ada yang bersirkulasi di kita itu strain yang mana gitu. Jadi jangan sampai vaksin yang diberikan berbeda dengan si virus yang berkeliaran gitu ya. Idealnya seperti itu gitu ya. Ya walaupun terjadi mutasi, jadi mutasi itu tidak menjawabkan ya semua antigen yang ada di permukaan virus itu berbeda gitu ya. Ya buktinya orang-orang yang divaksin umpamanya dengan strain Wuhan, Sinovac ya, itu cukup relatif bertahan juga dengan adanya strain Delta umpamanya ya, dibandingkan dengan yang orang yang sama sekali tidak divaksin. Jadi jadi epitop itu adalah bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi itu banyak ya di dalam spike itu ya. Mungkin pada epitop tertentu saja terjadi mutasi, tapi epitop lainnya konsep ya lestari. Maka antibodi ya yang dihasilkan oleh virus sebelumnya itu masih efektif juga ya untuk menetralisasi gitu. Jadi kan kalau mutasi ya tidak seluruhnya ya hanya beberapa aja. Cuman adanya mutasi itu bisa juga meningkatkan adesi ya, penempelan daripada virus ya seperti Delta. Mengapa dia cepat sekali gitu ya menularkan? Karena satu, ketika ada droplet ya, jadi langsung itu dia bisa nempel gitu ke dalam reseptor karena interaksi
ya tadi RBD atau spike-nya itu kuat sekali dengan reseptor karena terjadi mutasi kan. Jadi mutasi itu kan ada dua kemungkinan sih. Mutasi itu bisa melemahkan ikatan, bisa memperkuat. Tapi kalau pada yang melemahkan kan nggak jadi masalah. Yang masalah itu seperti virus Delta gitu. Kenapa tingkat transmisinya tinggi sekali? Karena itu begitu ada droplet dia langsung nempel ke dalam reseptornya. Jadi viral load atau jumlah virus dalam tubuhnya banyak sekali. Kalau banyak begitu dia menularkan kan virusnya banyak gitu ya. Kalau banyak ya mudah sekali menyebar gitu. Itu ya barangkali ya penjelasan bagaimana si Delta itu cepat sekali menular ya karena afinitas antara spike ya dengan reseptornya kuat sekali. Jadi perlu informasi itu tadi bioinformatik mengenai sequence ya, gens. Jadi kan apalagi kita hanya membuat vaksin yang berbasis spike, maka kita harus tahu mengenai sekuennya ya. Itu daerah mana yang mengkode spike itu ya, daerah atau fragmen gen yang mana yang mengkode spike, terus gimana sekuennya, apakah sudah mengalami perubahan atau tidak gitu ya. Jadi kalau memang yang idealnya itu vaksin yang diberikan itu adalah yang sesuai strain yang beredar gitu. Jadi nanti antibodinya kan klop gitu ya. Supaya efektivitasnya ya 90% dan sampai 100% ya. Jadi kalau masih dikasih strain Wuhan ya ada juga interaksinya mungkin tapi efektivitasnya enggak 90 mungkin ya. Mungkin 40 atau 50 ya, kalau dibandingkan dengan tidak sekali ya lebih baik juga ya divaksin dengan strain yang ada kan gitu. Nanti kan diolah oleh komputasi ya, itu bagaimana bagian mana gen urutan mana yang mengkode ini spike ya. Kemudian nanti diperbanyak si DNA-nya dengan menggunakan DNA synthesizer ya. Ya, kemudian kita mempunyai gen sintetik nanti ya yang mengkode spike itu. Nah, tentunya nanti kan harus ada kendaraan ya, gen itu ya harus ada carrier pembawa ya, carrier adalah plasmid ya. Nah, plasmid ini adalah yang membawa gen kita. Kemudian nanti ini kan yang akan memproduksinya adalah yeast ragi ya. Nah, jadi si plasmid itu akan mengalami transformasi perubahan ya ke dalam yeast itu. Ya, transformasi itu maksudnya gini. Tadinya kan si yeastnya nggak membawa gen spike. Nah, sekarang sudah ditransfeksi, dimasukkan oleh plasmid yang membawa gen spike ini, sehingga si yeast ini mengalami transformasi yang tadinya tidak membawa gen spike sekarang membawa ya. Nah, ini sebagai cell bank nanti seed ya. Nah, tentunya ini harus bagus ya, dia bisa mengekspresikan protein spike, kemudian yield-nya tinggi, itu stabilitasnya tinggi gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah confirm ya, sudah dikonfirmasi gitu ya, ini adalah potensi untuk membuat spike, barulah masuk ke skala industri ya, nanti produksi antigen ya, dikultivasi, kemudian nanti kan akan disekresikan antigen ya dari Pichia pastoris itu yeast ini ya. Nah, kemudian nanti dimurnikan, dibuat formulasi, tentunya ditambahkan adjuvan ya. Adjuvan itu adalah untuk meningkatkan imugenitas dari vaksin ya. Kemudian diuji. Nah, kalau sudah confirm baru diproduksi vaksinnya. Itu alurnya seperti ini. Jadi kuncinya awalnya ini desain dulu mengenai gen ya. Halo? Masih diikuti? Halo? Masih, Prof. Masih, Prof. Saya khawatir saya ngomong sendiri. Sih, Prof. Saya susah melihat soalnya terlalu banyak ya. Iya, Nah, Prof. ini. Jadi untuk memahami bagaimana proses pembuatan vaksin ya. Nah, mungkin ini tugas berikutnya ya. Jadi kan tadi platform banyak ya, teknologi untuk membuat vaksin gitu. Ya, silakan kalian semua ambil satu platform ya, mau rekomendan, mau mRNA, DNA terserah ya. Tapi intinya seperti ini ya. Jadi ada mulai desain dulu ya gennya itu, kemudian nanti gennya diamplifikasi, diperbanyak ya, sehingga kita dapat gen sintetik.
Nah, gennya itu nanti dimasukkan seperti ini ya, kendaraannya, vektornya. Ya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam ini kromosom daripada yeast. Nah, ini beda ya. Kalau di dalam E. coli itu si plasmidnya tetap membawa gen spike itu. Jadi si spike itu otonom ya, masih ada di dalam sel E. coli. Tapi kalau di yeast itu terintegrasi si gen yang mengkode spike-nya itu ke dalam kromosom daripada plasmid ya. Jadi dia terintegrasi. Ya seperti ini HIV ya. Kenapa HIV itu sulit diberantas ya? Ternyata kemungkinan besar gen HIV itu terintegrasi kromosom manusia yang terinfeksi ya. Jadi kalau selnya tumbuh berkembang ya virus HIV juga tumbuh berkembang gitu. Nah ini sama seperti ini terinfeksi ya atau transformasi daripada yeast. Jadi gen spike-nya itu masuk terintegrasi ke kromosom ya. Beda dengan E. coli. Kalau E. coli ya seperti ini, terpisah gitu ya. Dia otonom ya. Jadi gen yang dibawa plasmid juga diterjemahkan ya menjadi protein. Nah, tapi kalau yang di yeast itu terintegrasi dengan kromosom, ya sama diterjemahkan juga, cuman dia nggak bisa diambil lagi karena dia terintegrasi dengan kromosom ya. Kalau di E. coli itu bisa dipisahkan plasmidnya gitu. Paham ya? Nah, ini tadi yang ini ya, yang menggunakan ini plasmidnya. Ada juga yang menggunakan ini, vektornya adalah adenovirus ya. Jadi sama prinsipnya ya. Pertama itu adalah dari gen kromosom dari SARS-CoV-2, kemudian informasi genetiknya diambil, kemudian nanti diisolasi DNA diperbanyak dengan PCR ya. Kemudian DNA-nya diisolasi. Nah, kemudian nanti digabung dengan ini adenovirus ya. Genom adenovirus, nanti dia mengalami rekombinan ya. Nah ini sebagai seed virus. Nah kemudian sel adenovirus itu yaitu dikembangbiakan ya di dalam ini CHO ini, CHO ini ya, Chinese hamster ovary. Jadi di sel mamalia ya. Ini prinsipnya sama. Jadi kalau ternyata sudah bagus ya pertumbuhan, yield-nya tinggi, gitu stabil, maka masuk ke industri ya. Nanti di industri itu diperbanyak, dikultivasi, kemudian nanti kan dia menghasilkan antigen dimurnikan, diformulasi, pengujian, ya itu produksi vaksin seperti ini. Tapi melalui ini seed virus ya. Jadi ada seed ya, ada cell bank dan ada seed nanti ya. Seed yang terus akan dipakai ya. Kalau cell bank itu ya kita punya ini bank untuk sel seed itu yang membawa gen spike ini ya. Jadi kalau kita mau menumbuhkan lagi diambil dari sel bank ini. Kemudian, nah ini seperti tadi ya di Moderna ya seperti ini. Ini dengan diketahuinya bioinformatik ya, terutama mengenai genom. Maka pembuatan vaksin itu bisa dipercepat ya, seperti Moderna itu mRNA kan. Jadi pertama seperti tadi isolasi daripada virusnya, kemudian gennya di sequencing ya, sequence virusnya itu ditentukan urutannya ya dengan namanya teknologi adalah alatnya NGS ya. NGS itu New Generation ya sequencing. Ya. Jadi itu penting sekali. Seperti tadi sama gitu ya. Kita harus mengetahui genom daripada virus yang beredar itu ya, supaya vaksinnya itu yang dibuat sesuai dengan yang beredar di lapangan. Ya. Jadi ini seperti plug and play. Jadi kalau konstruknya kan sudah ada. Tinggal dimasukkan informasi genetiknya itu. Ya, informasi dari mana? Ya itu genomic surveillance itu. Genomic surveillance itu adalah kita terus melakukan sequencing dari pasien-pasien yang terinfeksi virus, terutama yang menunjukkan umpamanya sifat-sifat yang lain gitu ya, umpamanya tingkat transmisinya yang cepat gitu ya, terus severity-nya tinggi, itu perlu
yang menjadi concern ya. Apakah memang beda strainnya gitu dari gejala yang ditunjukkan oleh pasien ya, itu kan harus curiga gitu kan. Nah, sehingga perlu adanya sequencing nanti di alignment. Alignment itu persejajaran antara urutan gen yang sebelum dengan sekarang gitu. Oh, ternyata kalau beda ya perlu didesain suatu vaksin yang baru supaya vaksin itu adalah sesuai ya dengan tadi strain yang beredar gitu ya. Jadi setelah diketahui genom ya daripada virusnya itu, maka didesain suatu antigennya ya supaya bisa menginduksi sistem imun yang kuat gitu. Nah ini dengan bantuan bioinformatik itu cukup 2 hari ya desain gen. Bayangkan kalau dulu itu kan puluhan tahun ya. Kadang-kadang kalau yang kita bikin yang inactivated itu kan lama sekali si virusnya nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Ya kecuali mungkin dikasih martabak ya virusnya ya senang mungkin. Nah ini banyak virus yang tidak tumbuh gitu kan. Jadi lama gitu ya. Nah ini dengan cara ini itu bisa 2 hari mendesain suatu antigen. Nah kemudian kan si kandidat daripada gennya sudah ada, tinggal diamplifikasi kan. Nah kemudian nanti akan diperoleh suatu antigen, ya, barulah masuk ke clinical trial. Ya sebelumnya harus diuji dulu ke preklinis ya, ke hewan. Ke hewan itu untuk melihat terutama safety, keamanan dulu. Ya kalau tidak aman hewan kan mati nggak apa-apa. Dan masa manusia harus dicoba seperti kelinci ya. Nggak, jadi ke hewan dulu. Kalau tidak menunjukkan adanya toksisitas, kemudian tidak memberikan respon yang aneh-aneh gitu ya, kelainan aman di hewan, baru masuk ke clinical 1. Dan clinical 1 baru melihat mengenai efikasi ya. Ada nggak keefektifan vaksin ini. Kemudian clinical 2 itu lebih banyak populasi yang dicoba ya. Yang ketiga itu tahap 3 itu melihat populasi, karena di populasi kan berbeda-beda dari usia anak ya, dewasa, kemudian yang tua gitu kan, gimana respon populasi itu terhadap vaksin yang diberikan. Demikian juga melihat ras ya, perbedaan ras. Dan seperti saya sudah jelaskan di imunologi, bahwa ada variabilitas daripada MHC ya. Jadi MHC setiap orang tuh bisa beda-beda. Sedangkan MHC itu yang mendisplay itu kan epitope atau peptida fragmen daripada virus kan. Nah, kalau sekarang si MHC-nya tidak mendisplay ya, sistem imun kan tidak bekerja ya. Ya nyatanya memang demikian juga di lapangan ya. Ada orang tuh yang tanpa gejala ya, kemudian ada yang responnya itu tingkat keparahannya tinggi gitu. Nah itu terkait dengan sistem imun juga ya, kondisi orang itu ya, apalagi tambah komorbid ya. Jadi karena apa? Ya, kalau menurut sejarah ya dari mengenai populasi Indonesia terjadi perkawinan ya antar suku gitu kan, dan setiap suku mempunyai ciri khas daripada MHC gitu. Nah, jadi sangat variabilitasnya tinggi sekali gitu. Ya, sehingga ada orang OTG, orang tanpa gejala, dan orang yang itu memberikan severity yang tinggi, karena itu kondisi ya MHC sangat mempengaruhi. Nah, MHC itu penting juga kalau terjadi transplantasi organ ya, seperti organ ginjal segala macam itu harus dilihat kecocokan ya orang yang akan sebagai resipien dengan yang pendonor itu. Kalau tidak sesuai ya dia dianggap sebagai antigen gitu, maka MHC akan memunculkan si protein daripada organ tadi gitu ya. Maka betul-betul harus sesuai. Nah ini kita lihat ya mengenai ini sebagai pengetahuan bagaimana perkembangan daripada vaksin ya. Melihat dari polio dulu ini ya. Ya polio tadi sudah jelaskan ya, ternyata 1400 sebelum Masehi sudah ada penyakit polio yang menyerang
pendeta tadi ya. Dan itu apa namanya, itu kejadiannya udah lama sekali, 1789 ya. Nah, ini kemudian terjadi epidemik pertama tahun 1894 ya. Ya, dan waktu pandemi kan nggak tahu itu ya apa penyebabnya. Itu berapa tahun kemudian, itu kurang lebih berapa tahun ini, 14 tahun ya. Nah, 14 tahun baru diketahui itu adalah yang menyebabkan virus gitu kan. Nah, kemudian ini berapa tahun kemudian, 50 tahun gitu ya, baru dibuatkan apa namanya vaksin. Sak itu orang yang menemukan ya mengenai vaksin inactive virus itu. Ada juga yang oral ya, live attenuated yang tadi yang dilemahkan oleh Sabin vaksin ya. Dan ini yang paling bagus itu dia ditumbuhkan dalam tadi otak kera itu ya, polio ini. Dan ini baru 60 tahun diketahui itu vaksinnya itu ya. Dan baru pada tahun 1909 itu dinyatakan bahwa polio itu tereradikasi ya di Amerika. Ya, kemudian 81 genom daripada polio baru diketahui ya. Ya, terutama 81 kan sudah ditemukan alat PCR ya. Itu ada alat untuk perbanyakan daripada gen ya. Jadi prinsip bioteknologi sudah diketahui 80. Jadi bioteknologi itu ya mempercepat ya penanganan dari pandemi khususnya ini polio. Kemudian Ebola itu diketahui virusnya di Spanyol. Maaf memotong, Prof. Ya, gimana? Saya izin mengingatkan mungkin ada waktu sekitar 2 menit lagi, Prof. Oke. Oke, jadi ini perkembangannya. Jadi baru 15 tahun kemudian ya diketahui apa vaksinnya. Kemudian SARS-CoV-2 itu tahun 2002 ya. Nah, kemudian sudah diketahui apa namanya genomnya dan sudah mulai klinikal pada tahap pertama 2005. Tapi setelah itu tidak ada lanjut karena sudah hilang gitu ya penyakit SARS-CoV itu. Nah, apalagi pihak industri ya, kalau tidak ada wabahnya siapa yang mau beli gitu kan. Ini masalah vaksin itu seperti itu ya. Ya kalau industri memproduksi umpamanya vaksin kemudian nggak ada yang beli kan rugi gitu kan. Dan sama juga MERS ya. MERS sudah melakukan ini clinical trial ya tahun 2016. Kemudian si wabahnya sudah menghilang, sehingga tidak ada vaksin ya selama 6 tahun itu ya. Nah ini yang terjadi sekarang mulai 2019 ya SARS-CoV itu. Nah ini dengan pengetahuan tadi ya bioinformatik, kemudian prinsip-prinsip bioteknologi sudah diketahui, maka dalam jangka 18 bulan sudah ada apa namanya vaksinnya ya. Ya 2020 Maret itu sudah ada clinical trial tahap pertama. Oke, barangkali itu dulu ya sebagai informasi bagaimana vaksin itu dibuat ya. Barangkali sekarang lebih banyak inilah diskusi barangkali ya. Gimana Rashid ya diskusi sekarang? Ada yang bertanya? Baik, Profesor Toto, terima kasih banyak atas lecture-nya. Sangat jelas sekali, juga ilmu-ilmunya sangat banyak sekali didapatkan. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, Prof, yang di-input di website MOOC. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk peserta yang ada di Zoom sekarang. Ada yang ingin bertanya, Prof. Wildan Hakam. Langsung ya, Wildan. Oh baik, selamat malam Prof. Saya Wildan Hakam dari UNER, izin bertanya. Mungkin ini sudah berita yang cukup sering saya dengar bahwasanya artikel mengenai vaksinasi ketiga dikarenakan imun yang dibentuk oleh vaksinasi Sinovac dapat mengalami penurunan setelah dalam tempo waktu 6 bulan. Apakah hal ini memaknai bahwasanya memorizing imunologis itu tidak bisa bertahan cukup lama, Kak Prof? Ataukah ini bergantung pada proses pembuatan vaksin itu, misalkan dikarenakan pembuatannya berupa inactivated virus, bukan dengan metode protein rekombinan yang mungkin antibodi kita bisa mengenalinya lebih cepat seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke.
Jawab langsung, gimana Rasid? Halo? Langsung saja, Prof, kayaknya. Oke, yang dari Wildan tadi ya. Bagus ya pertanyaannya. Jadi begini, vaksin untuk SARS-CoV itu kan belum ada sebelumnya ya. Jadi masih dalam proses orang yang mencoba-coba gitu kan. Jadi artinya ketika sudah mulai disuntikan seperti Sinovac ya, itu kan dipantau mengenai apa namanya efikasinya, juga mengenai efek samping segala macamnya. Ternyata betul setelah 6 bulan itu ada penurunan, ya, ada tren penurunan daripada antibodi. Tapi kita sudah bahas kan, sistem imun kan tidak hanya B cell antibodi, coba ada sel T kan. Nah itu sel T-nya kan tidak dibahas gitu ya. Melihat itu aja respon memori dari antibodi kan gitu ya. Jadi sebetulnya sangat kompleks gitu ya. Tidak bisa disimplifikasi dari titer antibodinya aja. Kan sel T-nya gimana? Sel T-nya ya, yang lainnya. Sel T stotoksik, kemudian juga sel T helper-nya gimana. Dan itu ada data dari artikel ya. Orang yang menderita severity-nya tinggi dengan infeksi SARS-CoV-2 itu ternyata titer antibodinya tinggi gitu ya. Tapi sel T-nya rendah. Nah, itu artinya antibodi yang tinggi itu tuh nggak menjamin sistem imunitas tinggi ya. Jadi itu adalah seperti teamwork tadi kan yang kita bahas ya di kuliah itu. Jadi sistem imun itu adalah merupakan kesebelasan ya. Jadi nggak bisa kita hanya melihat satu pemain aja, besel aja, tapi harus keseluruhan gitu ya. Nah bisa juga ya terjadi penurunan itu karena terjadi mutasi kan gitu ya. Ya, tapi seperti saya jelaskan tadi, yang mutasi itu tidak total keseluruhan terjadi. Ini contoh gini ya, saya mengepal tangan gitu ya, mana ya supaya lihat ya. Ini tangan saya ya. Ini adalah spike ya, spike ini ya. Nah spike itu banyak epitopnya gitu ya. Ini epitop 1, 2, 3 gitu ya. Nah nanti antibodi nempel di sini gitu ya. Nah kalau terjadi mutasi, mungkin ini terjadi pada satu epitop tertentu aja. Yang lainnya konserv, lestari gitu kan. Nah, ini umpamanya yang awalnya itu adalah yang Wuhan ya, antibody yang virus Wuhan. Ketika kita imunisasi dengan Wuhan, berarti antibody untuk epitop semua ada nih, ya, tempelin semua. Nah, kemudian muncul varian Delta gitu ya, beda gitu ya. Nah, varian Delta mungkin satu epitop aja yang ini, yang mutasi, sehingga nggak ditempel oleh antibody. Tapi yang tiganya kan masih nempel gitu, ya. Jadi walaupun terjadi ada penurunan, ya, tapi sistem imun memberikan respon dengan strain yang lama gitu ya, paham ya? Jadi tidak hilang sama sekali karena si antigen itu tidak totalitas berubah mutasi semua. Ya, ada beberapa epitop yang konserv dan masih bisa dinetralkan oleh antibody gitu. Begitu ya, William ya. Jadi jawabannya apa namanya ya memang bisa menurun ya karena apa? Karena terjadi mutasi. Makanya saya jelasin tadi kan, yang bagus itu desain vaksin yang cepat itu harus dengan genomic surveillance tadi ya. Jadi ya virus yang berkeliaran, yang menginformasinya itu kita harus tahu sekuennya, ya. Apakah banyak nggak terjadi mutasinya? Dan gitu kita bisa modeling dari bentuk antigennya itu. Dan kemudian kita interaksi dengan antibodi, kan struktur antibodi sudah ada. Nah, efektif nggak tuh antibodi yang sudah ada yang diinduksi oleh Sinovac ya dengan antigen yang beredar gitu. Ya, kalau masih efektif ya tenang aja gitu. Tapi kalau sudah banyak yang mutasi dan tidak menempel lagi antibodi ya kita harus ganti gitu desain antigennya gitu ya, gennya. Paham ya? Jadi itu harus yang ini yang bagus ya. Artinya untuk mencapai efektivitas sampai 100% ya. Ya, tapi kalau dengan varian lama ya mungkin efektivitasnya 40, 50, jadi masih ada sama sekali tidak akan gitu. Paham ya? Jadi intinya
mutasi itu tidak seluruh daripada epitop, karena epitopnya banyak ya di RBD atau di spike-nya. Begitu ya, Oke, baik. William ya. Izin konfirmasi, Prof. Terus Terima ada kasih lagi? banyak Profesor, terima kasih banyak Wildan atas pertanyaannya. Mungkin sekarang kita langsung ke pertanyaan yang peserta sudah input di MOOC. Silakan panitia untuk share screen. Sel B memori berperan sebagai perkembangan vaksin dan antibodi untuk membunuh sel yang terinfeksi. Apakah masih diperlukan vaksin setelah natural infection? Apakah ada perubahan yang menimbulkan risiko terhadap imunitas tubuh? Silakan untuk langsung dijawab, Prof. Ya, oke. Jadi kalau sel B itu dia akan menghasilkan antibodi ya. Jadi antibodi itu fungsinya kan untuk opsonisasi kan, menetralkan antigen ya. Jadi kalau si antibodi kan tidak membunuh sebetulnya tidak langsung ya. Yang membunuh kan sitotoxic cell ya, yang membunuh kan. Jadi antibodi itu tidak hanya itu opsonisasi, menetralkan daripada virus. Kemudian nanti kalau sudah ditempeli oleh antibodi, si virusnya itu akan dikenali oleh makrofag kan. Nah, kemudian nanti makrofag akan memakannya, ya. Nah, kalau terjadi natural infection, ya orang terinfeksi sekarang oleh SARS-CoV itu ya. Nah, apakah ada perubahan yang menimbulkan risiko terhadap imunitas tubuh, ya? Jadi, apakah masih diperlukan vaksin setelah natural infection, ya? Jadi begini, jadi kalau semakin banyak molekul yang mengajarkan ke dalam tubuh kita, ya si tubuh kan lebih banyak memorinya gitu ya. Namun harus ada jangka ya. Jadi kalau sudah orang terinfeksi ya tidak langsung divaksinasi lagi gitu. Jadi harus ada jangka, biasanya berapa bulan ya, 2 atau 3 bulan ya, baru divaksinasi ya. Jadi tidak langsung gitu. Divaksinasi ada jeda ya. Kemudian apakah ada perubahan yang menyebabkan risiko terhadap imunitas? Ya, imunitas itu adalah bikinan tubuh kan, ya tubuh kita. Dan tubuh kita untuk mengasih antibodi harus prima. Ya kita kembali sebelumnya membahas mengenai itu biosintesis ya, pembentukan imunoglobulin. Jadi antibodi kan imunoglobulin protein ya. Protein tersusun dari asam amino, ada yang esensial dan non esensial ya. Kalau non esensial asal kita makan itu asam amino terbentuk. Tapi kalau esensial itu dari makanan. Nah, kalau kecukupan gizinya kurang, ya sulit ya untuk membentuk antibodi itu yang menetralkan itu. Ya, jadi satu itu mempengaruhi. Kedua itu kondisi kesehatan ya, komorbid bapaknya. Ya, kalau komorbid itu kan ada kelainan dalam tubuhnya, ada metabolisme terganggu. Nah, untuk mengatasi itu aja perlu energi tinggi tubuhnya gitu, tambah lagi terinfeksi gitu ya. Nah ini akan mempengaruhi sistem imun. Jadi banyak faktor ya, juga genetik ya, bisa seperti tadi sudah dijelaskan, gen setiap orang ya beda-beda ya. Ketika dia terinfeksi ada OTG, ada yang memberikan respon keparahan yang tinggi karena sistem genetiknya beda-beda ya. Juga dia adanya tadi penyakit penyerta gitu ya. Jadi betul ada mempengaruhi ya terhadap risiko imunitas itu. Jadi artinya tubuh harus baik ya, prima gitu ya, supaya tubuh bisa optimal menghasilkan sistem imunnya. Ya ada berbagai macam ya, vitamin juga harus diperlukan gitu ya. Mengapa kita perlu vitamin gitu ya? Jadi yang melakukan metabolisme tubuh itu kan itu enzim ya. Nah, untuk aktif enzim itu perlu kofaktor itu. Ya, kofaktor itu adalah banyak vitamin ya. Juga ini trace elemen ya, ada selenium, kemudian kobalt segala macam ya. Tubuh kita kan perlu juga. Itu adalah sebagai kofaktor dalam enzim ya. Kalau enzim nggak ada, kan ada enzim yang metaloenzim. Jadi dia aktifnya itu harus ada logam trace ya.
Kalau nggak ada logam trace itu nggak jalan aktivitas daripada enzim itu ya. Ya itu terkait dengan tadi ya kualitas hidup ya untuk menjaga tubuh prima menghasilkan sistem imun. Begitu ya, Rashid. Ada lagi nggak? Baik, Profesor. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan kedua. Mengenai badai sitokin, banyak sekali pasien COVID-19 yang terkena badai sitokin. Dalam sebuah platform berita menyatakan bahwa vaksinasi dapat menghambat badai sitokin. Apakah itu benar dan apa yang terjadi dalam tubuh sehingga vaksin ini dapat menghambat badai sitokin? Lalu dari Associate Editor-in-Chief of Surgical Neurology International Russell Blaylock menyatakan bahwa badai sitokin dapat diatasi oleh kekebalan alami tubuh dengan jauh lebih baik daripada yang diberikan oleh vaksin. Alasannya karena kekebalan alami yang diarahkan kepada seluruh virus dan vaksin hanya menargetkan protein spike. Jadi untuk badai sitokin ini mana yang lebih baik sebagai penanganannya? Dari Lulu Aulia Rahma, Universitas Pajajaran. Mungkin ada 2 pertanyaan, Prof. Silakan. Ini panjang banget ya pertanyaannya ya. Ya oke, baik ya. Jadi kita udah bahas sebetulnya badai sitokin itu ya. Jadi badai sitokin adalah sebetulnya respon tubuh manusia sendiri ya. Jadi hypersensitif dengan adanya infeksi patogen ini ya. Jadi sitokin itu ya sama seperti yang kita bahas T helper gitu ya. Jadi ketika dia reseptor dari T helper itu menemukan adanya MHC yang mendisplay peptida atau epitope ya bagian dari virus, kemudian nanti T helper itu akan merespon ya menghasilkan sitokain. Salah satu ada juga jaringan juga bisa menghasilkan sitokain ya kalau adanya infeksi. Tapi yang utama yang banyak dibahas itu adalah T helper yang menghasilkan sitokain ya. Nah, jadi kalau terjadi infeksi yaitu tubuh akan merespon ya pembentukan sitokain ya. Nah, sitokain itu kan ada di masuk ke ada juga di jaringan limfatik, ada juga yang di pembuluh darah gitu kan, karena antara pembuluh darah dengan pembuluh limfatik itu ada intervein itu saling koneksi gitu ya. Nah, kemudian karena respon yang sangat tinggi, si sitokain itu kan keluar ya dari pembuluh darah itu ya untuk sampai ke target jaringan yang terinfeksi. Nah, karena respon tubuhnya yang sangat tinggi ya terhadap pembentukan sitokain, jadi permeabilitas daripada si pembuluh darah itu jadi jebol juga gitu ya. Nah, juga ada keluar masuk sitokain, bukan keluar, yang banyak yang keluar bukan masuk ya, keluar gitu. Jadi si permeabilitas daripada pembuluh darah itu menjadi kurang efektif gitu ya, sehingga cairan pun bisa keluar dari aliran darah dan cairan itu bisa merendam seperti terjadi pada alveoli ya. Nah, sekarang kalau alveoli terendam, di mana di situ di alveoli kan terjadi tempatnya difusi oksigen ya. Jadi kita kalau bernapas ya menghirup udara, di situ ada oksigen. Kemudian oksigen itu akan berinteraksi dengan hemoglobin kan di alveoli itu. Nah, sekarang kalau si alveoli terendam ya, maka akan menyebabkan apa? Ya susah sesak napas kan gitu ya. Ya akibat tadi badai sitokain ini. Nah, sampai saat ini belum ada ya penjelasan bagaimana itu ya mengatasi daripada badai sitokin. Jadi perkembangan daripada penyakit infeksi coronavirus itu setiap orang beda-beda ya. Makanya untuk menangani ini dokter-dokter ahli itu ya dia ada seninya gitu ya. Nah, seperti umpamanya contoh gini. Jadi kalau orang terinfeksi itu kan responnya itu demam. Itu tahap pertama biasanya dikasih yang rendah dulu untuk menekan demam. Ya, dikasih paracetamol itu ya. Nah, kemudian kalau di paracetamol tidak,
efektif itu ditingkatkan lagi yang bisa menurunkan demam. Ya, ada banyak, saya juga nggak hafal satu-satunya ya. Nah, jadi kalau yang menangani apa namanya dari penyakit SARS-CoV itu tiap orang beda-beda gitu ya. Nah, jadi tingkat keparahan dengan badai sitokin juga berbeda-beda itu penanganannya tergantung apa perkembangan daripada penyakit. Jadi nggak bisa untuk digeneralisasi semua ya. Badai sitokin itu harus seperti ini ya. Nah, itu terkait dengan apa vaksin yang bisa menurunkan badai sitokin, ya itu juga belum jelas ya. Cuman ada beberapa memang obat-obat tertentu yang bisa menahan untuk sekresi yang sitokin yang tidak begitu banyak ya. Ada beberapa obat ya. Itu yang tahu adalah, yang lebih tahu itu adalah dokter ya. Saya juga tidak begitu paham ya kalau ke medisnya itu. Jadi ada beberapa obat yang bisa menahan untuk pembentukan sitokin gitu ya. Jadi itu sitokin itu adalah sebetulnya keparahannya itu ya respon tubuhnya sendiri gitu ya, bukan dari virusnya gitu. Ya virus mungkin pemicu ya, tapi yang selanjutnya itu yang memperparah ya kondisi tadi seperti badai sitokin dan segala macam. Dan itu bisa diatasi berbagai macam obat untuk menurunkan kadar sitokin ya. Baik, mungkin itu ya. Jadi kalau ke arah medis saya juga tidak begitu paham. Maaf ya. Profesor, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin dalam pertemuan kali ini kita cukupkan 3 pertanyaan ya, Prof. Walaupun sebenarnya ada di... Mungkin satu lagi, Rashid, yang mengenai tugas ya. Oh ya, Prof. Jadi saya juga senang ya. Jadi peserta KMMI ini banyak membaca juga. Jadi ada feedbacknya ya, memahami apa yang masalah imunologi, kemudian vaksin gitu kan. Apalagi kalau dikasih tugas kan lebih menghayati ya. Jadi saya ingin ada tugas tambahan yang kedua ini, yaitu memilih salah satu ini platform ya untuk pembuatan vaksin ya. Itu dibuat dalam PowerPoint ya, kemudian juga dalam tulisannya, narasi ya. Itu aja. Pak, jelas ya, Rashid ya? Jelas, Prof. Nanti Ya, akan saya itu sampaikan aja. lagi. Ya. Dan juga terlalu banyak ya. Yang penting saya juga ingin memahami apakah bisa mengabsorb apa yang kita jelaskan gitu ya. Ya, jangan terlalu banyak lah gitu. Yang penting paham ya mengenai desain vaksin gitu. Ya bebas, pilihannya platformnya bebas. Silakan aja. Baik, Prof. Jelas ya? Terima kasih banyak, Prof. Jelas, Prof. Ya, pas Terima 2 kasih jam banyak, ya. Prof. Pas 2 Ya, jam. atas waktunya. Oke, Terima kasih sama-sama. juga, Prof, atas jawabannya. Terima kasih juga untuk para peserta yang sangat aktif memberikan pertanyaannya. Namun kami mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu. Mungkin di lain kesempatan karena kebetulan masih akan ada beberapa pertemuan lagi setelahnya. Mungkin dari Bio Farma sendiri itu akan ada 3 narasumber lain yang akan mengisi. Nanti akan dijadwalkan dan akan saya share di grup juga. Lalu mungkin di akhir akan ada topik perancangan vaksin dengan imunoinformatika bersama dengan Pak Ari Hardianto yang merupakan dosen kimia Universitas Padjadjaran dan juga Bapak Yusuf. Baik, sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Prof. Toto atas 2 kali pertemuannya sudah bersedia untuk memberikan materi yang sangat jelas sekali. Terima kasih juga untuk para peserta. Mungkin sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Profesor, terima kasih peserta.